Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafik Fuad Hilmi. Saya mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Saya di sini akan memaparkan tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 serta pentingnya melakukan kegiatan vaksinasi di era pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas pengenalan budaya akademik kampus tahun 2021 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk lebih lanjutnya, silakan simak video setelah ini. Seperti yang kalian semua tahu, COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan. Melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jumlah kematian sudah menyentuh 13.000 orang dan masih terus bertambah dengan kian mencepat. Kepada kalian yang tetap bersabar dan berdiam diri di rumah, kami salut dengan kalian. Kepada kalian yang tetap bekerja bahkan pada masa sulit seperti sekarang, demi keberlangsungan dan kebutuhan masyarakat, kami berikan hormat. Dan kepada kalian semua yang membantu membagikan pesan-pesan berguna dan membangun, kami berikan rasa terima kasih kami untuk kalian semua. Di tengah seluruh kesukaran yang menimpa kita, tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa aksi seperti panic buying, news sharing, dan beberapa lainnya justru seperti menambahkan bensin kepada api. Dan dengan ini, kami ingin menyampaikan pesan kepada kalian semua bahwa kalian bisa melakukan lebih dari sekedar tinggal di rumah dengan membantu lebih lanjut dalam menyelesaikan tragedi ini. Dengan apa? Dengan kotak-kotak masker dan pembersih tangan yang sekarang tergeletak di rumah kalian tanpa terpakai. Lalu, apa yang bisa kalian lakukan dengan semua barang itu? Saat ini, tenaga medis seperti dokter dan perawat sedang bekerja dengan tidak menghiraukan lelah sampai mereka pun jatuh sebagai korban. Setelah melihat video tadi, bahwasanya kita bisa berspekulasi atau berpendapat bahwasanya penunjakan atau peningkatan wabah virus COVID-19 di Indonesia ini cukup tinggi. Meski sudah lebih dari 1 tahun ataupun lebih, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia khususnya, angka positif COVID virus corona sudah di atas 1,5 juta jiwa. Itu per tanggal 2 bulan 7 2021 kemarin atau bulan Juli. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus ini atau virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Beberapa negara termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei dan lain-lain negara di Asia ataupun di dunia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi, untuk menghadang, untuk melindungi diri dari virus COVID-19 ini. Di negara kita ini, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja 5M? Untuk membantu atau mencegah atau melindungi diri atau sebagai benteng melindungi dari virus corona. Apa saja 5M itu? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, menjauhi mobilitas, mengurangi mobilitas. Nah, saya akan menjelaskan dulu yang pertama. Bagaimana yang pertama, yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk menghadapi atau mencegah atau melindungi dari penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik. Beberapa kali, terutama saat ada beberapa waktu-waktunya. Yang pertama, sebelum makan. Yang kedua, setelah menggunakan kamar mandi. Yang ketiga, setelah menutup hidung saat batuk ataupun bersin. Lalu ada waktu yang lain, yaitu ketika kita selesai memegang sesuatu apapun itu, memegang benda apapun itu, kita disarankan untuk mencuci tangan. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan air dan sabun untuk pembersih dengan alkohol, setidaknya dengan kadar 60%. Atau biasanya kita bisa menggunakan hand sanitizer dalam bentuk gel ataupun dalam bentuk cair.
Mungkin ada video singkat tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, setelah kita menonton video yang kedua, yang pertama tadi yaitu tentang mencuci tangan, yang kedua saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu atau virus COVID-19 tahun lalu, Organik Kesehatan atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit saja atau orang yang hanya terpapar saja. Namun tidak diberikan oleh orang sehat. Tapi virus corona jenis SARS-CoV-2 ini yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Karena pada saat itu masih dianggap biasa atau masih melakukan mobilitas seperti pada umumnya. Beberapa waktu setelah kebijakan WHO ini, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker semakin digalakkan di beberapa negara di dunia ini. Contohnya di Amerika Serikat, Centers for Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC menghimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker berada di dalam ruang rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika 1. Terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19 atau ada salah satu anggota keluarga kita yang terkena COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi atau hanya gejala saja karena setelah beraktivitas di luar rumah. Dan yang ketiga, di ruangan yang sempit. Namun perlu diingat, di ruangan yang sempit kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana kita memakai masker, apakah kita bisa bernafas di situ atau tidak. Nah, yang keempat, menjaga jarak minimal 2 meter. Atau ketika kita menjaga jarak minimal 2 meter atau kita berpapasan dengan orang atau kita sedang antri dalam suatu hal atau kita lagi pergi di luar dan itu menjaga jarak 2 meter, kita harus selalu menggunakan masker. Nah, setelah kita melihat video yang kedua yaitu memakai masker, sekarang kita beranjak ke video yang ketiga, ke penjelasan yang ketiga yaitu tentang menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan penularan virus COVID-19 dalam rangka pencegahan dan pengendalian virus COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter atau 2 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets atau melewat dari udara, penularan lewat udara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan dan keramaian dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang. Jadi misalkan ada di suatu instansi atau di suatu tempat, misalkan tempat A adalah tempat berkerumun orang, misalkan tempat makan, kita harus membatasi tempat tersebut, dibatasi dari beberapa orang saja. Yang lainnya boleh pesan akan tapi dibawa pulang dan sebagian lagi boleh tinggal di situ untuk makan. Nah, seperti itu. Sedangkan jadwal dan sebagainya antara lain dapat berupa pembuat partisi, berupa pengaturan jalur masuk dan jalur keluar dan sebagainya. Setelah melihat video yang ketiga yaitu tentang menjaga jarak, mari kita lanjutkan ke penjelasan yang keempat dan kelima, yaitu menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Menjauhi kerumunan yaitu merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyaknya dan semakin seringnya kita berkeluar, maka kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 atau corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sakit dan berusia di atas 60 tahun lansia. Di sini bisa digarisbawahi di atas 60 tahun lansia, tidak hanya 60 tahun lansia. Seumuran kita pun, seumuran masih muda kita pun, umuran 20 tahun ke atas atau 20 tahun ke bawah, itu dampak untuk terkena virus COVID-19 atau corona itu masih tinggi, itu juga tinggi. Namun lebih dihindari atau lebih diurgenkan, lebih dipentingkan kepada orang yang setelah lanjut usia karena rentan terhadap imun tubuhnya. Kalau kita insya Allah
kalau kita selalu sehat menjaga badan kita, rutin makan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, insya Allah Allah menjaga kita. Dan jangan lupa untuk menjaga imun serta dan iman. Karena kembali lagi ke kenapa lansia harus dibatasi. Menurut riset lansia, pengidap penyakit kronis apalagi yang mendapatkan penyakit-penyakit bawaan misalkan memiliki resiko lebih tinggi terserang virus COVID-19 ini. Jadi, kenapa di sini Kemenkes RI atau banyak bidang-bidang kesehatan atau banyak lembaga-lembaga kesehatan yang menyarankan untuk tidak berpergian bagi lansia atau orang yang telah berumur 60 tahun ke atas. Karena yang penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu apabila si orang tersebut itu memiliki penyakit bawaan atau penyakit kronis yang ada dirinya, ketika dia terserang, maka virus corona ini akan lebih cepat menyebar kepada dirinya karena daya imun tubuhnya itu akan melindungi dirinya dari penyakit bawaannya tersebut. Jadi corona itu lebih mudah lagi. Nah, kalau misalkan dengan kita bedanya, insya Allah kalau kita masih muda, belum ada penyakit-penyakit kronis yang menimpa kita. Nah, corona itu otomatis hanya melindungi diri kita, virus corona. Tapi kalau misalkan tadi diri kita dari virus corona, tapi kalau misalkan lansia yang penyakit kronis, penyakit bawaan, maka menyebar bebas karena imunnya sudah dipakai cadangan atau untuk melindungi dari penyakit kronisnya tersebut. Lalu yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Apa mengurangi mobilitas itu? Yaitu mengurangi kegiatan dimanapun itu. Seperti tadi contohnya harusnya ini seperti tadi menjauhi kerumunan. Penyebab virus corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan diri saya dan diri kita semua menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula paparan virus jahat atau virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang sangat urgent atau sangat penting sekali, tetaplah berada di rumah, stay at home. Menurut Kemenkes RI atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu diri kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya atau virus corona ini dapat menyebar dan menginfeksi orang lebih cepat. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga diri kita dari ke-5M tadi. Mari kita terapkan protokol kesehatan 5M untuk pencegahan virus corona yang ada di Indonesia dan pencegahan virus corona pada diri kita dan keluarga kita dan sanak saudara kita agar pandemi COVID-19 ini cepat terselesaikan. Jangan pula lupa untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan banyak makan makanan yang bergizi, dengan berolahraga, dan lain-lain agar terhindar dari infeksi COVID-19. Jika kita dan anggota keluarga kita, insya Allah bisa menjaga imun badan kita, bisa menjaga elektabilitas kesehatan badan kita, insya Allah Allah akan menjaga dan dibarengi dengan iman kita untuk tetap berdoa kepada Allah agar kita tetap dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada video singkat setelah ini tentang yang keempat dan lima, yaitu tentang menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kembali lagi bersama saya kawan. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu tentang pentingnya melakukan kegiatan vaksinasi di era pandemi COVID-19 ini. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi kasus terinfeksinya virus SARS-CoV-2, penyebab penyakit COVID-19 ini. Alasan mengapa pentingnya vaksinasi COVID-19 ini, karena sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah ini. Banyak yang berspekulasi, banyak yang berpendapat, banyak yang memberikan opini-opininya tentang ini. Namun, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari diri sendiri, tetapi juga memulihkan kondisi sosial, ekonomi, negara yang terkena dampak pandemi ini. Karena secara tidak langsung banyak mengurangi presentase dari semua bidang pada era COVID-19 ini. Dari sisi ekonomi, dari segi bisnis, dari segi sosial, dan lain-lainnya. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seorang mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi COVID-19 ini. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian tujuan yang dicapai untuk pemberian vaksin COVID-19 ini adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seorang dari infeksi virus corona ini,
Vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadi gejala yang berat dan komplikasi akibat virus COVID-19 ini. Jadi bisa digarisbawahi atau bisa disimpulkan bahwasanya vaksinasi ini hanya untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Jadi vaksin ini berguna untuk memperkuat imun kita, memperkuat diri kita, memperkuat benteng kita. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk melakukan pencegahan, penularan, dan pemutusan rantai COVID-19. Itulah tadi kawan-kawan pemaparan dari penjelasan yang telah saya jelaskan, yaitu tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 serta pentingnya melakukan kegiatan vaksinasi di masa COVID-19 ini. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi atau segala macam, mohon dimaafkan. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.